Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kali ini saya akan menjelaskan masa kehancuran kerajaan Mongol. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan membahas apa itu Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol adalah Kekaisaran Mongolia yang urutan yang kedua, kekaisaran terbesar di sejarah dunia. Nah, pada Kekaisaran Mongolia itu terdapat beberapa keluasan wilayah, yaitu sekitar 33 juta kilometer persegi pada masa kejayaannya, dan dengan jumlah penduduk sekitar 100 juta jiwa penduduk pada Kekaisaran Mongol. Mongolia adalah nama negara yang terletak di wilayah Asia Tengah, di mana negeri ini berbatasan langsung dengan daerah Federasi Rusia di utara dan Republik Rakyat Cina di selatan. Nah, di masa lalu Kekaisaran Mongol memiliki puncak kejayaannya, seperti ia adalah salah satu entitas yang paling menakutkan di bidang politik. Nah, seperti itu adalah salah satu puncak kejayaan Kekaisaran Mongol. Tetapi kali ini kita akan membahas langsung saja pada masa kehancuran Kekaisaran Mongol. Nah, ternyata nih teman-teman, di balik kehancuran Kekaisaran Mongol ada 4 faktor yang menyebabkan mengapa kerajaan Mongol bisa hancur pada masanya. Yang pertama yaitu pada masa Kekaisaran Mongol terjadi kehancuran yang disebabkan oleh perang saudara. Kemudian yang disebabkan oleh pemberontakan dan perubahan visi dan timbulnya kekuatan baru. Nah guys, ternyata nih ada faktor dan sejarah yang menyebabkan terjadinya perang saudara. Ada seorang kekaisaran yang bernama Genghis Khan yang merasa lelah mengatur luasnya wilayah kekuasaan. Mongol banyak sekali mengalami pemberontakan, seperti di Cina. Mereka harus berjuang untuk menghadapi pemberontakan yang terjadi di daerah mereka dan menghadapi jenderal dan petani Han yang muak pada kekejaman yang mereka lakukan pada Kekaisaran Mongol. Nah, di Eropa seperti orang-orang Rusia, Ukraina, Hungaria, dan Bulgaria melakukan perlawanan yang tak ada putus-putusnya, sehingga membuat hegemoni Mongol lenyap seketika. Bahkan ketika Rusia bangkit, mereka menyapu sisa-sisa kekuatan Han yang masih ada, dan yang bersisa hanyalah dalam bentuk suku Tartar. Nah, ternyata nih teman-teman, tak hanya di Cina, ternyata di Arab pun, sekalipun bangsawan telah menjadi muslim, mereka juga memperebutkan kekuasaan yang ada di Mongol, sehingga membuat kekuasaan di Kekaisaran Mongol menjadi hancur lebur. Nah, kita masuk ke faktor yang ketiga ya guys. Ternyata selain bangsa Mongol ingin melakukan peperangan saudara, mereka juga melakukan perubahan misi nih guys. Ada apa dengan perubahan misi? Ternyata bangsa Mongol lebih tidak suka memberikan kehancuran yang setengah-setengah. Dia lebih suka memberikan kehancuran total guys. Tujuannya apa? Supaya calon musuh yang akan dihadapinya akan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kejam kan guys? Jadi bangsa Mongol itu memiliki taktik yang sangat luar biasa dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, tetapi kemudian bangsa Mongol mengubah visinya ya guys. Ada apa ya? Kenapa diubah misinya? Ternyata Mongol mengubah visinya dengan membagi kekaisaran menjadi 4 wilayah dan kemudian mendirikan pemerintahan yang stabil nih guys. Wah, sangat pintar ya bangsa Mongol. Nah, walaupun kenyataannya bangsa Mongol sulit untuk membangun visi yang akan mereka ubah nih. Nah, ternyata nih guys, di Cina
Kekaisaran Mongol pun kemudian mengikut sertakan bangsa Han, di mana mereka menganut kepercayaan yang dianut oleh bangsa Han. Ada beberapa kepercayaan yang mereka anut, seperti ajaran Konfusianisme dan Taoisme ataupun Buddha yang seperti yang kita kenal sebelumnya, dan meninggalkan Shaivisme guys. Sedangkan itu adalah suatu kepercayaan mereka yang terlebih dahulu mereka anut. Wah, banyak sekali ya pertentangan di antara mereka. Nah, di India nih, seperti Asia Tengah, kemudian Persia, orang-orang Mongol justru menjadi Muslim nih guys. Nah, ternyata mereka yang menjadi Muslim memiliki kejayaan, dan kemudian mereka berperan penting dan memiliki peran yang amat besar di dalam mengembangkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam tentunya. Nah, inilah menjadi alasan mengapa kerajaan Mongol pada akhirnya mengalami kemunduran ataupun kehancuran di bidang politik, tak hanya budaya. Karena banyak orang Mongol yang masuk Islam, maka Kekaisaran Mongol mengalami kehancuran, dan itu membuat Kekaisaran Mongol tentunya sulit dong ya untuk maju, karena kebanyakan bangsa Mongol atau Kekaisaran Mongol itu menganut agama Islam yang merupakan agama pertentangan bagi Kekaisaran Mongol. Nah, faktor yang keempat nih guys, ada bangkitnya kekuatan baru. Seiring berjalannya waktu, ternyata Mongol itu menghadapi munculnya kekuatan baru yang ada di sekitarnya. Seperti di Eropa, Rusia itu telah berhasil menyatukan wilayahnya. Nah, kalau kita melihat dari pernyataan tersebut, wah, dalam pikiran kita pasti Mongol tidak suka ya kalau Rusia mempersatukan kembali wilayahnya. Nah, pada saat itu bangsa Mongol mengalami begitu kehancuran yang sangat luar biasa. Nah, selain itu ternyata mereka berhasil mengusir Golden Horde untuk menjadi prioritas pertama mereka dalam penghapusan tersebut. Wah, tentunya itu menjadi salah satu ketakutan tersendiri dalam Kekaisaran Mongol. Nah, selain itu di tempat lain seperti bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam khususnya untuk Ottoman, itu membuat Mongol serba terasa terhapus. Nah, kenapa ya yang merasa terhapus? Ternyata di Cina itu dinasti Ming muncul untuk menggantikan dinasti Yuan yang telah sering disebut sebagai pemerintah asing karena berakar dari Mongol. Nah, selain itu nih teman-teman, ternyata di tempat lain bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam khususnya Ottoman membuat Kekaisaran Mongol terasa terhapuskan. Bagaimana mungkin kerajaan Mongol merasa tidak terhapuskan kalau Islam semakin menyebar di wilayah mereka? Otomatis kerajaan Mongol akan terhapuskan dan tersingkirkan dari Kekaisaran Mongol itu sendiri. Nah, terlebih lagi di Cina nih guys, ada dinasti yang bernama dinasti Ming muncul menggantikan dinasti Yuan yang kemudian biasa kita sebut atau biasa yang kita kenal sebagai pemerintahan asing yang berasal dan berakar dari Kekaisaran Mongol. Nah, seperti itu ya guys. Ternyata faktor penyebab kehancuran Kekaisaran Mongol seperti itu, dan lumayan panjang ya sejarahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran yang sangat berarti dan menambah wawasan kita
terkait sejarah yang ada di seluruh dunia. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.